Kita mulai malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita masuk di virtual LAN. Oke, biar nggak kemalaman selesainya, saya langsung mulai saja ya. Oke, nah di materi virtualan ini, ya kalau kita lihat, di sini fungsinya untuk melakukan yang namanya segmentasi. Jadi kenapa sih kok perlu dilakukan segmentasi? Jadi kalau kita lihat di sini, sebelum ada VLAN ya, semua network di sini ya, ini digabung semuanya. Ya, jadi satu broadcast domain. Ini kalau kita lihat misalnya seperti ini. Jadi ketika kita punya switch, kemudian nanti hostnya banyak. Nah, ada laptop 0 sampai laptop 3, mereka terhubung ke dalam satu switch yang sama. Maka host atau laptop 0 sampai 3, mereka di dalam broadcast domain yang sama. Jadi kalau misalnya di sini saya set IP-nya 11, ini 12, ini 13 ya. Nah, ini laptop 3 14. Jadi ketika kita pengen paham VLAN, jadi kita harus tahu yang namanya broadcast domain. Jadi yang dimaksud broadcast domain itu apa? Karena intinya VLAN itu sebenarnya membagi atau melakukan segmentasi network ya, sehingga nanti efeknya yang tadinya flat network topologi nanti menjadi VLAN. Nah, ini contohnya begini. Kalau kita lihat laptop 0 dan laptop 3, mereka itu berada di dalam network yang sama atau saya sebut sebagai topologi flat. Ya, jadi ini flat. Flat itu artinya semuanya sama ya. Di dalam network yang sama, yaitu network address-nya 192.168.1.0/24. Nah, di dalam network ini ya, ketika misalnya nih laptop 0 namanya katakanlah di sini ada Agus, setelah itu Budi, setelah itu misalnya di sini ada Cipta dan ada Dedi misalnya ya. Nah, si Agus, Budi, Cipta, dan Dedi ini mereka berada di dalam broadcast domain yang sama. Jadi ketika si Agus mau ngirim ke Budi, ya, yang pertama kali dilakukan oleh Agus adalah mengirimkan paketnya ke switch, dan switch itu nanti akan melakukan yang namanya broadcast. Ya, tadi malam sudah dibahas masalah MAC address tabel. Ya, jadi si Agus ini akan melakukan paket broadcast kemana? Ke Budi, ke Cipta, dan ke Dedi. Loh, kenapa kok melakukan paket broadcast? Ya karena si Agus ini nggak tahu si Budi ini MAC address-nya berapa. Ya, jadi nggak tahu alamat MAC address-nya. Padahal ketika kita mau nganterin paket, ya mau nganterin paket data, ya kita harus tahu alamatnya, alamat fisiknya. Contohnya begini, misalnya nih, saya di Bandung jualan online. Nah, yang beli itu masih di dalam kompleks perumahan saya. Nah, ini otomatis karena yang beli itu masih di dalam kompleks perumahan saya, maka saya tahu alamat rumahnya langsung. Sehingga saya langsung antarkan.
Ya, jadi paketnya langsung saya anterin ke rumahnya. Nah, di komputer juga sama. Prinsip pengiriman datanya begitu. Jadi butuh yang namanya alamat fisik. Ya, alamat fisik, alamat MAC address. Untuk apa ya? Nganterin paketnya. Jadi untuk memastikan bahwa si penerimanya benar. Bahwa kalau Agus misalnya ngirim ke Budi, ya penerimanya itu memang benar-benar Budi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya, ya tadi saya jualan online di Bandung. Nah, misalnya yang beli ada di Surabaya. Nah, kalau misalnya saya anterin ke Surabaya, itu ongkosnya mahal. Nah, kemudian kalau misalnya cara yang efektif, yaitu saya lewat pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang disebut sebagai router. Kalau di dunia nyata, pihak ketiga itu ya sebagai kurir. Ya, ada JNE, ada JNT. Jadi paket yang saya akan kirimkan ke tujuan di Surabaya, ya di Surabaya misalnya namanya Dedi ya. Nah, ini saya titipkan ke JNE. Tolong Pak kirimkan ke Surabaya. Nah, itu ketika di network juga sama. Ketika saya pengen komunikasi dengan network yang berbeda, ya jadi paketnya ya saya anterin sampai router. Ya, jadi berikutnya siapa yang anterin atau yang forward paketnya? Ya router. Ya, jadi makanya fungsi router itu kan untuk mengirimkan paket dari satu network ke network yang lain. Jadi router itu menerima paket dari network yang berbeda. Nanti dianterin sampai, misalnya kalau saya tadi ngirimnya ya di router Bandung. Nah, nanti router Bandung atau JNE Bandung ya akan ngirim ke JNE yang ada di Surabaya. Nah, JNE Surabaya inilah yang tahu lokasinya tujuan. Misalnya tujuannya tadi namanya Dedi. Jadi pengalamatannya apa yang digunakan? Itu yang namanya pengalamatan logik, ya, logical addressing. Pakainya apa? IP address. Jadi ada alamat fisik, ya, jadi ada physical address, yaitu namanya MAC address. Ada namanya logical address. Logical address namanya IP address. Ya, jadi physical address merupakan pengalamatan layer 2. Kalau IP address pengalamatan layer 3. Nah, layer 2 siapa ya? Switch. Ya, jadi ketika kita pengen mengantarkan paket di dalam network yang sama, ya kita menggunakan yang namanya MAC address. Ya, jadi pakainya MAC address untuk nganterin paketnya. Makanya ketika misalnya nih, Agus mau ngirim ke Budi. Nah, Agus tahu IP-nya Budi itu 192.168.1.2. Nah, terus bagaimana si Agus ini tahu MAC address-nya Budi? Nah, ini yang dinamakan dengan protokol ARP, Address Resolution Protocol. Bagaimana kita tahu IP-nya tapi nggak tahu MAC address-nya? Nah, itu yang namanya protokol ARP, Address Resolution Protocol. Jadi Address Resolution Protocol itu ya dipakai untuk mengirimkan broadcast. Ya, jadi ketika Agus ngirim paket, misalnya untuk Budi nggak tahu MAC address-nya ya, si Swiss ini, nanti Swiss ini melakukan yang namanya broadcast. Ya. Broadcast tujuannya buat apa? Ya nyari tahu. Ya nyari tahu. Halo, siapa yang namanya Budi? Tolong kasih tahu. Ya. Jadi misalnya nih si Agus udah ngirim ke Budi nih, statusnya di sini sukses. Ya, kemudian kita lihat. Ya, di sini yang ngasih tahu ya atau yang tampil ya hanya port FA02. Nah, karena apa ya? Karena yang dikirim tadi ya tujuannya itu di sini. Laptop 1 ya atau punya Budi. Nah, si Swiss ini belum tahu MAC address-nya laptop 2, laptop 3, maka kita bisa trigger. Ya, kita bisa trigger dengan apa? Ya dengan proses ping. Ya, kita ping dari laptop 0 ke laptop 1, 2, 3. Nah, nanti kita lihat di sini. Barulah nanti tabel MAC address-nya di switch terbangun. Ya, jadi ketika
kita tahu IP-nya dan kita nggak tahu MAC address-nya, maka kita nanti bisa menyebarkan yang namanya paket broadcast. Ya, jadi ketika kita menyebarkan paket broadcast, nah itu akan diterima di mana? Di network yang satu segmen atau yang satu LAN atau network yang punya network address yang sama yaitu 192.168.1.0. Ya, jadi di sini ya si Agus ini akhirnya apa? Ketika nanti mau ngirim ke laptop Budi, ya si switch itu udah tahu alamatnya Budi yaitu berapa? DFA02, MAC address-nya ini. Sehingga apa ya pengiriman berikutnya unicast. Ya, jadi alamat broadcast itu penting. Tapi ya jangan terlalu banyak. Ya contoh, kita misalnya ya ini Bapak Ibu jadi guru, di kelas isinya 10 orang. Kalau mau nyari tahu misalnya yang namanya Budi itu kan gampang, 10 orang. Tinggal ditanya siapa yang namanya Budi, ya itu nanti langsung ketemu. Bayangkan kalau misalnya di dalam kelas ada 100 orang. Ya kita nyebarin paket broadcast. Ya, nanyain, halo siapa yang namanya Budi? Tunjuk tangan. Nah itu kan nanti macam-macam. Ya, nggak semua orang bisa dengerin paketnya langsung. Informasinya nggak langsung bisa didengar ya. Jadi agak lama. Ya, jadi sama aja ketika kita ngajar 10 orang dengan ngajar 100 orang kan berbeda. Ya, jadi ARP ini Address Resolution Protocol ya protokol yang dipakai untuk mencari MAC address dari IP yang diketahui. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke physical address ya karena tadi komunikasinya satu network yang sama maka dikirimkan langsung ya. Jadi karena sudah tahu MAC address-nya. Nah, beda dengan logical address karena kita nggak tahu MAC address network tujuan. Maka paketnya ya dikirimkan ke router dulu. Nah, nanti router tujuan yang akan menyampaikan ke host tujuan. Ya, jadi harus tahu bedanya MAC address dan IP address. Nah, ini apakah komunikasi data harus pakai IP address? Ya, kalau kita konteksnya mau berhubungan dengan network lain, ya, atau dengan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan IP address, ya kita wajib setting IP address. Kalau kita nggak setting IP address, ya kita nggak bisa connect ke network. Ya, jadi nggak dikenal. Ya, jadi fungsinya tadi physical address dan logical address. Nah, broadcast domain, ya kalau di topologi yang warna hijau ini, kalau hostnya banyak itu nggak bagus. Ya, oleh karena itu kita harus pecah, harus broadcast domainnya di segmen. Bagaimana cara mensegmennya? Ya salah satu fitur di Cisco switching atau di Cisco switch itu pakai yang namanya teknologi VLAN. Ya, jadi VLAN ini untuk melakukan yang namanya segmentasi network, tapi secara virtual. Ya, jadi nanti kita akan melakukan pembagian. Yang tadinya di sini ada satu network, satu LAN, nanti kita akan bagi menjadi misalnya 2 LAN, tapi secara virtual. Ya, misalnya saya akan bagi setengah yang ini. Nah, jadi di sini ada 2 LAN. Ya, nanti awalnya satu. Ya, karena ada teknologi virtual LAN, ya. Jadi kenapa kok dinamakan virtual? Ya karena kita melakukan segmentasinya itu bukan pakai router, tapi pakai switch. Jadi kita segmennya di layer 2. Jadi itu yang namanya virtual. Jadi secara fisik, ya Agus dan Budi ini satu network. Laptop 2 dan laptop 3, Cipta dan Didi ini satu switch kan, di barangnya itu satu network. Itu secara fisiknya seperti itu kalau kita lihat. Tapi secara logik atau secara fungsi, ya ketika nanti kita sudah konfigurasi VLAN, ya yang Agus sama Budi dan Cipta dan Dedi ini mereka berada di network yang berbeda.
Makanya konsekuensinya ketika kita implementasi VLAN, ya kita mau nggak mau harus implementasi network ID yang berbeda. Jadi harus nyiapin network address yang lain. Kalau tadi semuanya networknya 192.168.1.0. Ya ini contoh ya. Sekarang kalau saya ngeping ke sini, misalnya ke laptop 2 ini bisa. Laptop 0 ngeping ke laptop 3 bisa. Ini. Laptop 1 ke laptop 2 sukses. Laptop 1 ke laptop 3 bisa. Nah, setelah saya implementasikan VLAN, contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya saya masukin fast Ethernet 34, yaitu laptopnya Cipta dan Dedi ini nanti masuk ke fast Ethernet 34. Ya, mereka saya masukin ke dalam VLAN, misalnya ya, VLAN 10. Ya, jadi di VLAN 10 ada fast Ethernet 3 dan 4. Nah, ini secara logik ngubahnya. Nah, setelah laptop 2 dan 3 atau Cipta dan Dedi ini saya masukin ke dalam VLAN 10. Di sini ya, masukin VLAN 10. Saya akan mencoba ngeping lagi. Ya, laptop 0, laptop 1. Ini fail. Laptop 0, laptop 3 fail. Ini juga sama. Dari sisi IP, nggak ada yang diubah. Ya, jadi laptop 0 ngeping laptop 23 fail, laptop 1 ngeping ke laptop 23 juga fail, gagal. Padahal IP-nya nggak diotak-atik, nggak diubah. Kenapa bisa gagal? Ya karena secara logik, ya tadi kita sudah pindahkan bahwa laptop 2 dan laptop 3 ini masuk ke VLAN 10. Nah, terus laptop 0 dan laptop 1 masuk VLAN berapa? Masuk VLAN 1. Ya, jadi laptop 0 dan 1, kemudian laptop 2 dan 3, ini mereka sudah berada di dalam network VLAN yang berbeda. Gambarannya seperti ini. Jadi secara fisik mereka berada di dalam shift yang sama, tapi secara logik mereka berbeda VLAN-nya, sehingga tidak bisa saling ngeping langsung. Ya, VLAN 1, VLAN 10 nggak bisa langsung komunikasi, karena sudah beda network, beda broadcast domain. Tapi kalau laptop 0 ke laptop 1 mereka bisa. Ya, laptop 2 dan laptop 3 mereka bisa ngeping karena mereka berada di dalam broadcast domain yang sama. Laptop 0, laptop 1 broadcast domainnya sama. Tapi sekarang VLAN 1 dan VLAN 10 broadcast domainnya berbeda. Sehingga untuk menghubungkan VLAN 1 dan VLAN 10 ini nanti butuh yang namanya inter-VLAN routing. Bisa pakai router, bisa juga pakai switch layer 3. Nah, ini untuk overview materi VLAN. Ya, jadi kenapa kok ada VLAN? Ya salah satunya ini tadi. Jadi ketika kita create broadcast domain, ya. Jadi yang warna apa ini namanya nih? Warna pink ini ya broadcast domain baru. Ya. Jadi yang bagus itu broadcast domain itu ya nggak usah terlalu besar. Ya, jadi kita bangun network itu kalau bisa isinya ya cuman 50 user per LAN daripada kita bangun LAN misalnya isinya 250. Ya, 250 user di dalam satu network yang sama. Nah, itu nggak bagus. Jadi terlalu gede broadcast domainnya, ya nanti kalau misalnya ada virus, ya kalau di dalam network VLAN tadi yang banyak hostnya down, ada virusnya ya nanti bisa ngefek semua. Ya, jadi manfaatnya VLAN apa? Ya ini ketika VLAN 1 ada masalah ya di broadcast domainnya atau ada virus yang nyebar broadcast, ya masalahnya hanya di VLAN 1. Ya, nggak kena atau tidak mempengaruhi VLAN 10. Jadi sudah diprotek. Makanya ketika kita implementasi VLAN itu sebenarnya ya secara tidak langsung kita sudah mengimplementasikan yang namanya security. Ya, jadi mengamankan network, tapi secara virtual di sini. Nah, belum nanti kalau misalnya kita pengen misahin traffic.
Ya, VLAN 1 misalnya khusus networknya student, VLAN 10 networknya guru. Nah, itu kita bisa pisah. Loh, kenapa harus dipisah ya? Namanya siswa itu kadang kan suka usil. Ya, kadang-kadang siswanya itu lebih pintar dari gurunya dalam hal ngusilin network misalnya ya. Nah, itu ya kita harus pisah trafficnya untuk keamanan. Ya, itu bisa kita memisahkan traffic guru, traffic siswa, traffic staff. Kemudian kita nyediain juga traffic untuk tamu ya. Jadi VLAN-nya itu nanti bisa di-extend pakai wireless access point misalnya. Atau misalnya kita punya CCTV, nah itu kita bikinkan sendiri. Trafficnya dipisah CCTV-nya. Kenapa ya? Karena CCTV kan gede bandwidth yang dibutuhkan. Jadi biar tidak mempengaruhi paket data yang lain. Jadi harus dipisah trafficnya. Ya, jadi implementasi VLAN manfaatnya banyak. Ya, kalau di sini kan student 1, 2, 3. Nah, ini kan di dalam, kalau di sini ada lantai kelima ya, ini lantai ketiga. Nah, ini juga sama. Sebelum ada VLAN, masih istilahnya konvensional networknya. Nah, setelah ada VLAN, nah ini sudah dibikin ya VLAN student, siswa misalnya, VLAN fakultas. Jadi dibikin networknya masing-masing. Jadi kalau sudah masuk VLAN seperti ini ya kondisi istilahnya lokasi geografis sudah tidak berpengaruh lagi. Yang berpengaruh adalah koneksi dari user ke port tersebut ya, yang berpengaruh. Nah, untuk cara bikin VLAN-nya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Yang penting kita paham konsepnya. Ya, kalau kita lihat di sini secara infrastruktur sama ya antara VLAN student dan VLAN fakulti itu sama, infrastrukturnya, perangkatnya sama. Makanya tadi saya jelaskan bahwa secara fisik itu sama. Ya, network VLAN 1, VLAN 10 fisiknya sama, tapi secara logik berbeda. Berbeda network. Ya, jadi untuk VLAN biasanya pakai nama. Ya, untuk apa? Memudahkan untuk identifikasi. Kalau di sini VLAN 1 name-nya default, VLAN 10 name-nya VLAN 10. Nah, ini tidak direkomendasikan. Jadi nanti harus diganti namanya apa. Nah, di switch cara bikin VLAN-nya gampang ya. Di sini tinggal bikin VLAN, konfigur VLAN. Setelah itu masukin port ke VLAN. Nah, nanti tinggal masukin PC-nya, kabel PC ke VLAN. Nah, kalau kita lihat ya di network switch 2 dan switch 3 ini masing-masing dipisah. Ya, jadi VLAN fakultas sendiri, student sendiri. Nah, tadi ada guest sendiri. Ya, VLAN-nya VLAN 10, 20, 30. Ya, 10, 20, 30. Jadi sebenarnya kalau dari sisi konfigurasi, yang penting itu adalah VLAN ID. Jadi nanti ada proses yang namanya enkapsulasi atau ngecek data. Ya, si switch itu taunya data dari VLAN berapa, itu ngeceknya sebenarnya dari VLAN ID. Dari VLAN 10, 20, atau 30. Nah, kalau nama, itu untuk mempermudah admin. Ya, jadi kalau misalnya fakultas itu portnya berapa. Terus kalau untuk student portnya berapa. Untuk guest portnya berapa. Karena kan VLAN fakultas, student, dan guest ini berada di dalam switch 2. Jadi switch-nya sama. Maka setiap VLAN, ya VLAN 10, 20, 30, pasti punya jatah port masing-masing. Nah itu, makanya kita perlu kasih nama. Nah, nanti ya fakultas di sebelah kiri ya di S2 dengan VLAN fakultas di S3 ya ini harus bisa komunikasi. Ya lewat S2, lewat S1, lewat S3. Kenapa enggak lewat router? Ya karena masih dalam VLAN yang sama. Ya fakultas itu VLAN 10.
komunikasinya masih dengan VLAN 10, ya lewatnya switch saja. Tapi kalau misalnya VLAN 10 ya, fakultas dan student, VLAN-nya sudah berbeda, maka harus dilewatkan router. Yaitu fungsinya VLAN. Ya, jadi kita harus paham ya kenapa kita pakai VLAN, ya karena tadi sebenarnya isunya. Jadi ujung-ujungnya nanti akan mempermudah admin, ya mempermudah admin. Ini baru kita create VLAN. Ya nanti bisa kita implementasikan yang namanya VLAN ACL, ya VLAN Access Control List, ya seperti security ya di VLAN. Jadi kita bisa kontrol, misalnya VLAN student itu nggak boleh ngakses VLAN fakultas, ya atau VLAN siswa itu nggak boleh ngakses networknya VLAN guru. Nah kita bisa implementasikan lagi tambahannya. Nah kemudian ada juga ya di sini ditambahkan dengan yang namanya manajemen VLAN. Nah manajemen VLAN, jadi kalau kita lihat di topologi di PC0 ini, nah ini fungsinya untuk memanage VLAN yang ada. Jadi kita menyediakan satu PC khusus untuk memanage VLAN di S1, S2, atau S3. Nah, manajemennya lewat VLAN berapa? Lewat VLAN 99. Jadi di pertemuan kemarin saya jelaskan yang namanya remote management, ya, yaitu defaultnya adalah VLAN 1. Defaultnya VLAN 1 untuk remote management. Jadi si switch itu dikasih IP di interface SVI-nya ya, switch virtual interface di VLAN 1. Nah, kalau mau dipindah ke VLAN lain itu ya nggak masalah. Ya, jadi kalau misalnya dipindah boleh-boleh saja. Ya, kalau di sini konteksnya untuk manajemen VLAN dipindah ke VLAN 99. Ya, jadi dipindah ke VLAN 99. Nah, kemudian tipe traffic nih ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kalau dari sisi router. Jadi router punya misalnya database relasional, yaitu VLAN 50. Kemudian punya server di sini. Ya ini ketika sudah di belakang router, jadi network di sini saya sebut di belakang router ya, itu nggak masalah ngakses keluar. Selama ada routingnya nggak masalah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ketika networknya dibikin kategori, ya ini sebenarnya kan bikin kategori kelompok. Ya, jadi ya dibikin VLAN, ya sebenarnya ya intinya ya di situ. Ya dibikin pengelompokan network itu ya lebih mempermudah kita. Jadi misal ada masalah di network VLAN 20, ya networknya student nih yang suka bikin rame ya. Nah berarti ya masalahnya hanya di sini. Jadi ketika ada isu di VLAN student, ya si adminnya ya concernnya di VLAN student. Ya jadi konsep VLAN seperti itu. Ya jadi intinya nanti untuk melimit atau melakukan segmentasi network. Nah sebelum masuk konfigurasi saya membuka pertanyaan ya. Siapa yang mau nanya silahkan di chat. Sambil saya liatin. Ya sebelum masuk ke konfigurasinya. Jadi yang dibaca MAC address atau IP-nya Pak? Ini pertanyaan dari Pak Aham. Saya balik nanya. Yang dibaca MAC address atau IP yang mana? Di PC-nya atau di switch-nya? Kalau di switch-nya yang dibaca itu IP. Sorry, MAC address. Switch itu hanya tahu layer 2 ya. Switch itu nggak bisa baca IP. Makanya switch itu digolongkan menjadi device layer 2 itu karena apa? Karena switch itu hanya mampu mengenkapsulasi
sampai layer 2 saja. Jadi ada proses yang namanya enkapsulasi dan dekapsulasi. Contohnya begini. Dari laptop Agus ini ya akan ngirim misalnya nih ke Budi. Paketnya atau frame-nya masuk ke switch. Nah, switch-nya ini akan membuka. Ya, membuka itu artinya mendekapsulasi. Jadi si pengirim itu, Agus itu melakukan namanya enkapsulasi, nambahin paket header, yaitu ditambahin IP-nya, ditambahin MAC address-nya. Nah, nanti di switch-nya ini dibuka. Ya, dibuka apanya? Ya, paketnya. Tapi hanya membuka sampai layer 2 saja. Ya. Nah, switch itu akan melihat MAC address tujuan. Jadi si switch itu bisa melakukan forwarding itu ketika dia tahu MAC address tujuannya si pengirim. Nah, proses membuka tadi ya namanya dekapsulasi. Nah, switch itu membuka MAC address-nya buat siapa? Nah, ternyata MAC address-nya untuk MAC address-nya si Budi. Ya, switch itu ya nanti akan nyari tahu ya dari informasi MAC address yang tadi, MAC address tabel. Misalnya MAC address-nya Budi yang ini. 0060-3E65 ya, B4A3. Nah, Swiss punya database MAC address. Ternyata MAC address ini ada di FA02. Ya, maka paketnya dikirimkan ke FA02. Ya, jadi setelah didekapsulasi, Swiss akan mengenkapsulasi lagi. Karena sudah tahu ya MAC address tujuannya ini berada di port FA02 dan punya informasi VLAN 1. Nah, sekarang jadi informasi ada 3 sekarang. Yang pertama apa? Switch itu harus tahu informasi VLAN-nya. Harus tahu MAC address-nya. Terus switch itu harus tahu port untuk forwarding-nya kemana. Ya, jadi kita lebih detail lagi. Semalam kan belum dibahas detailnya. Sehingga apa? Ketika Agus itu ada di FA01. FA01 ini kan, yaitu di VLAN 1. Terus tujuannya si Budi. Ada di MAC address ini, yaitu di FA02 dan VLAN-nya 1. Maka switch bisa melakukan forward. Jadi langsung dikirimkan ke Budi di sini. Ya. Nah, itu bagaimana sekarang kalau misalnya ya si Agus ini ngirim ke Cipta. Nah, ini beda lagi nanti konteksnya. Nah, ini masih kosong semuanya ya. Jadi switch itu punya 300 detik untuk menyimpan MAC address tabel. Ya, jadi punya umurnya. Kalau misalnya 300 detik nggak ada aktivitas di switch, maka switch akan melakukan flush. Flush itu artinya dibuang. Ya, ininya dibuang. Ya, kenapa kok dibuang? Ya, buat apa switch simpen? Ya, membuffer. Nah, itu kan makan resource RAM, sehingga dibuang. Nanti ketika nggak dipakai, berarti kan misalnya dikasih waktu ya 300 second, 300 detik. Nah, 300 detik nggak ada aktivitas pengiriman data, ya maka ini dibuang. Nah, kok nggak ada pengiriman data? Nah, berarti kan menandakan bahwa di sisi host ini nggak ada orangnya, bisa jadi. Atau di sisi host ini semuanya diem, nggak ada yang mengirimkan paket data. Ya, sehingga ya tadi punya waktu. Ya, punya aging time di situ. Nah, ini kan kosong. Bagaimana cara men-trigger agar MAC address tabel di switch ada isinya lagi? Ya, lakukan pengiriman paket data. Ya, di sini ya. Nah, kita lihat lagi. Langsung ada isinya. Nah, sekarang kalau tadi studi kasusnya Agus ngirim ke Cipta, Agus itu ada di FA01 ya, masuk di switch, ngirim. Nah, ternyata setelah dicek ya oleh Agus, oleh switch-nya ya, dicek tujuan Cipta itu tidak berada di dalam VLAN yang sama. Ya, jadi switch itu ya hanya akan mengirimkan atau meneruskan paket itu ya ketika VLAN-nya sama. Ya, karena apa? Karena di switch ini nggak ada connect switch lagi, nggak ada koneksi ke trunk. Ya, jadi switch ini
sendiri, nggak ada koneksi switch, misalnya ke uplink-nya ada trunking, sehingga tidak diteruskan. Ya. Jadi ketika yang ngirim dari VLAN 1, yang dikirim VLAN 10, ya switch nggak bisa nerusin. Walaupun sebenarnya ya switch tahu kalau cipta itu ada di port FA03. Ya, jadi karena berbeda VLAN, ya, jadi oleh switch tidak dikirimkan. Ya, jadi switch ini kalau saya lihat ya dia akan mengirimkan kalau misalnya VLAN-nya berbeda, switch itu akan melanjutkan kalau ada trunking di sini. Ya, kalau ada koneksi trunking. Ya, contoh misalnya di sini ada switch. Di sini ada switch to switch. Nah, misalnya ya, switch to switch ini trunking. Ya, nanti laptop 0 ini masuk ke switch 1 misalnya, ya mau ngirim ke VLAN 10, yaitu cipta, karena harus dilewatkan trunking, harus naik ke atas. Nah, di atas trunking biasanya ya nanti ada misalnya router. Jadi harus dirutingkan. Ya, jadi harus naik dulu ke switch, terus ke router. Ya, nanti dirutingkan turun lagi ke bawah baru ke laptop 2. Ya, jadi butuh konfigurasi lagi. Ya, kalau misalnya cuman ini saja ya nggak bisa. Makanya tadi dites ngeping ya dari Agus ke sini gagal. Makanya ketika kita punya switch baru atau kita baru beli ya, misalnya switchnya second, nah itu harus dicek dulu, dicek apanya, VLAN ya. Jadi VLAN database harus dihapus. Kenapa ya? Karena nanti bisa menyebabkan ketika ngeping dari satu laptop ke laptop yang lain ya di dalam switch yang sama menyebabkan gagal. Ya karena apa ya? Ternyata VLAN-nya masih nyantol. Nah itu sering terjadi. Ya. Nah, oke saya lihat pertanyaannya lagi tadi. Jadi yang dibaca oleh switch adalah MAC address ya. Pahlawan era milenium. Wah, apalagi nih aneh-aneh sebutannya. Oke, kalau yang beda VLAN kebaca juga Pak MAC address-nya. Ya semuanya kebaca. Switch itu memang bisa membaca MAC address. Ya, makanya nanti switch itu tahu informasi MAC address, tahu port address hostnya di mana, tahu hostnya masuk di VLAN berapa. Masih bingung apa itu broadcast domain? Broadcast domain masih bingung. Coba ya saya tes di sini. Sebenarnya misalnya nih, kita bisa ngecek broadcast domain dengan cara seperti ini. Ya ini cara seperti yang tadi malam saya praktekkan. Tapi nanti ada perbedaan sedikit ya. Jadi saya akan merubah IP-nya ya untuk laptop, untuk ini router misalnya router 4. Jadi misalnya di network ini saya pakai IP-nya 192.168 misalnya 1 ya, 10. Nah, ini networknya ini. Tapi khusus router 4 dia masuk network 20. Ya, jadi kalau di R1 nanti IP-nya 192.168.11.
DR2 192.168.1.2. DR3 192.168.1.3. Nah, kalau DR4 nanti IP-nya 192.168.2.4. Nah, nanti kan buat ngetes broadcast domainnya. Nah, untuk R4, perhatikan IP-nya paling beda sendiri ya. 24. Oke, nah di sini misalnya saya akan mengcapture ya. DR1, saya capture. Setelah itu saya start Wireshark. Kan mau ngeliatin paket broadcast. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, karena nggak ada yang men-trigger. Nah, misalnya ini, saya di R1, saya melakukan ping ke alamat IP broadcast di 192.168.1.255. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti sini akan muncul broadcast-nya. Nah, itu langsung muncul broadcast-nya ya. Tuh. Nah, nanti akan dilihat. Oke, ini udah selesai ngirim paket broadcast-nya. Ya, duping 192.168.1.255. Jadi ngeping ke alamat broadcast. Nah, nanti siapa yang mereply? Kalau kita lihat di sini, ternyata yang mereply adalah IP 192.168.1.2 dan 1.3. Jadi ibaratnya gini, R1 itu nanya, woi ada siapa di network 192.168.1.0? Nah, yang menjawab itu cuman R2 dan R3. Dibuktikan dengan apa? Ya ini, reply to request. Ya, yang mereply request-nya itu cuman IP 192.168.1.3 dan 192.168.1.2. Sedangkan yang router 4 itu nggak dengar apa-apa. Kenapa ya? Karena router 4 ini sudah beda broadcast domain. Ya, jadi broadcast-nya itu sudah berbeda. Kalau di 192.168.1.0 ya, alamat broadcast address-nya itu kan ini 255. Jadi ketika ngirim ke alamat 192.168.1.255, ya host yang memiliki network 192.168.1.0 akan dapat paketnya. Jadi ketika R1 ngirim tadi ya ping ke 1.255, ya R2, R3 akan dapat paketnya. Terus bagaimana dengan R4? R4 nggak dapat. Kenapa? Ya karena beda network, beda broadcast domain. Broadcast domainnya R4 itu kan ini 192.168.2.255. Loh, kenapa nggak dapat? Padahal mereka di dalam satu switch. Ya karena broadcast domainnya ini berbeda. Ya, network address-nya berbeda. Jadi alamat komunikasinya itu nggak nyambung antara R1, R2, R3 dengan R4. Sehingga apa? Untuk menghubungkan ya R1, R2, R3 dengan R4 itu butuh device layer 3 namanya router. Ya, jadi fungsinya router itu ya untuk menghubungkan broadcast domain yang berbeda. Ya sebenarnya ini masih basic ya. Ini pengetahuan basic. Kalau Bapak Ibu masih bingung ya harus belajar basic lagi. Ya, ini sebenarnya ya memang kadang-kadang nggak semua orang paham ya yang dimaksud broadcast domain apa. Ya broadcast domain itu seperti itu. Jadi ketika misalnya saya dari R4 ya dari R4 ngirim broadcast ya ke 255. Ya, saya ngirim broadcast ke 255. Coba perhatikan, capturean di R1 ya, itu nggak ada apa-apa di sini. Diem aja. Ya, jadi nggak ada paket broadcast lagi. Ya, ketika dikirimkan,
saya mengcapture di R1 itu nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Ya nggak kedengeran. R4 koar-koar ya, nanya-nanya, weh siapa di network saya? Nggak ada yang sampai ke R1, R2, R3. Kenapa? Ya sudah beda broadcast domainnya. Sudah beda networknya ya, network address-nya. Walaupun berada di dalam switch yang sama. Nah, kalau yang tadi, kalau yang ini contohnya, ya, kalau kita lihat ini broadcast domainnya sama. Ya, Agus dan Budi ini kan networknya 192, 168, 112, ini 1314. Broadcast domainnya kan sama. Ya, broadcast domainnya dan network address-nya sama-sama 192, 168, 10. Tapi kenapa nggak bisa ngeping? Nah ini. Ya karena tadi sudah kita config VLAN. Jadi sudah kita limit, sudah kita segmentasi menggunakan konfigurasi VLAN. Jadi walaupun broadcast domainnya sama, ya, network address-nya sama, tapi kalau kita sudah segmen menggunakan VLAN, ya mereka nggak akan bisa komunikasi. Ya, jadi seperti itu ya perbedaannya. Tapi kalau di sini walaupun mereka di dalam switch yang sama, bahkan VLAN-nya di VLAN 1 ya, karena by default-nya switch itu kan VLAN 1 semua. Di sini itu VLAN 1 semua, perhatikan. VLAN 1 semua. Ya secara physically R1, R2, R3 ya, itu masuk VLAN 1, R4 masuk VLAN 1 secara fisik. Bisa dilihat di sini. Tapi secara logiknya ya, secara logik IP-nya itu mereka berbeda. Ya ini ya kayak seperti segmentasi juga, tapi di level IP ya. Jadi kalau infrastrukturnya sama, VLAN-nya sama, tapi IP-nya berbeda, itu sama juga mensegmen. Ya, di sini juga sama. Kalau di sini IP-nya sama networknya, ya, broadcast domainnya sama, tapi secara infrastruktur, secara logiknya, ya, VLAN-nya berbeda, maka mereka ya butuh device layer 3 untuk koneksinya. Ya, jadi seperti itu VLAN-nya. Oke, ada yang bilang tulisan EVA01, EVA02 kok bisa tampil terus, Pak? Ya, tinggal ditampilin aja. Di mana? Kalau di paket tracer kan ada fungsi option preference. Di sini always show port label ya. Always show port label itu di checklist saja. Nanti dia tampil. Kalau di GNS3 tinggal ditampilin. Ya, ininya langsung ditampilin. Jadi bisa. Oke, tadi pertanyaan Pak siapa nih? Pak Sudar ya. Terus, tepatkah kalau saya katakan fungsi VLAN untuk mengirit biaya? Boleh, karena memang jumlah switch-nya jadi lebih sedikit. Ya kalau bisa memang pakai switch yang sudah support VLAN. Sisanya nanti di-extend pakai switch yang non VLAN. Yang nggak bisa VLAN juga nggak apa-apa. Yang penting ada satu switch saja yang bisa VLAN. Untuk membedakan VLAN juga harus dibedakan CDR-nya. Oh ya harus. Ya jadi VLAN, kita bikin VLAN. Ya konsekuensinya harus bikin network sendiri. MAC address router nggak kebaca di switch ya. Kebaca. Ya, nanti saya tampilin kalau sudah connect ke switch. Ya, kita ya kalau di switch itu device-nya apa saja itu nanti kebaca MAC address-nya. Ya, misalnya ada access point itu juga kebaca. Kalau dalam satu switch dimasuki kelas ABC bisa enggak ya? Kelas apa nih? Kelas IP bebas. Ya, nanti kalau sudah bikin VLAN-nya baru di config IP-nya sesuai dengan kelas ABC nggak masalah.
Oh, mode terang. Ini Pak Ahmad. Mode terang nanti, Pak. Cara hapus konfigurasi VLAN. No VLAN. Nomornya berapa? Oh iya, kenapa network yang berbeda di switch yang sama kan tidak bisa komunikasi? Network yang berbeda di switch yang sama tidak bisa komunikasi. Namun di sisi switch apakah tetap broadcast ke semua port? Karena kan switch nggak baca IP-nya. Ini pertanyaan dari Pak Indra ya. Network yang berbeda di switch yang sama akan tidak bisa komunikasi. Oh, yang di sini ya. Ini VLAN-nya sama ya. Namun di sisi switch apakah tetap broadcast? Tetap broadcast ya. Jadi switch itu ketika dapat paket itu akan di broadcast ke semua portnya. Ya, jadi prinsipnya itu. Walaupun networknya berbeda. Karena kan switch itu melakukan broadcast, itu nanti lihat portnya ya. Jadi kalau di sini VLAN satu semua kan, kalau yang di GNSD itu VLAN satu semua. Ya nanti akan dikirim ke semua portnya. Begitu juga di switch ini, di paket tracer misalnya. Nah di paket tracer ini ya nanti akan di broadcast ke semua port yang VLAN-nya sama. Ya di switch akan di broadcast ke port yang VLAN-nya sama di sini. Oh ini maksudnya konteksnya interVLAN routing ya Pak Aham nanyanya. Oke Pak, nanti kita cek saja. Yang saya maksud tadi, pertanyaan di atas itu apakah switch bisa membaca MAC address-nya si router? Ya, kalau yang saya maksudkan itu switch dan router langsung terhubung. Ya, langsung terhubung dan satu kabel, nggak ada kaitannya dengan interVLAN routing. Oke, kita lanjut dulu. Ini belum masuk materi loh ya, baru masuk overview tadi. Oke, nah bagaimana cara konfigurasi VLAN? Konfigurasi VLAN itu kalau di sini bikin VLAN dulu ya. VLAN ditambahkan, setelah itu kasih namanya apa. Ya sebenarnya kalau saya sendiri sih ada 3. Ini yang standarnya seperti ini. Oke, nah kalau saya ada 3 cara bikin VLAN-nya. Yang pertama, ya ini contoh. Ini misalnya mau bikin VLAN-nya dulu boleh. Ya, VLAN 10. Name IT misalnya, VLAN 20. Name student. Ini juga boleh. Ini caranya kalau seperti ini berarti bikin VLAN dulu. Setelah itu dikasih name. Nah, kemudian kalau cara yang kedua bisa pakai yang namanya VLAN database. Ya, VLAN. Di sini ada ya, komen VLAN database. Komen VLAN database, setelah itu VLAN 30 misalnya ya. VLAN 30 name misalnya fakulti. Terus VLAN 40 name misalnya guys. Nah, cara keluarnya bagaimana? Nah, ini bisa pakai yang namanya exit ya. Jadi kalau exit ini langsung nyimpen. Jadi ada namanya VLAN database. Exit. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, show VLAN brief. Nah, ini udah masuk tadi ya, VLAN 1020 pakai standar VLAN biasa komennya. Kalau yang 3040 ini pakai VLAN database. Nah, cara yang ketiga kita langsung masuk di interface-nya.
Ya, contohnya interface range F01 sampai misalnya 10. Nah, sweet spot, mode akses, sweet spot, akses, VLAN di sini misalnya kita bikin 50. Nah, ini kan VLAN 50 kan nggak ada. Maka oleh switch akan dibikinkan. Akses VLAN nggak ada. Create, ya, creating VLAN 50. Nah, kemudian misalnya bikin lagi interface range F011 20, sweet spot, mode akses, sweet spot, akses, VLAN 60. Nah, ini juga sama ya, VLAN 60 tuh nggak ada kan. Nah, setelah dimasukin di interface range, mode akses, setelah itu akses VLAN 60 baru tercreate, terbuat. Nah, verify, show VLAN brief. Nah, ini udah masuk ya, VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi caranya ada 3. Nah, masing-masing punya karakteristik sendiri ya. Nah, biasanya tinggal senang yang mana? Ya, kalau saya sendiri senangnya bikin VLAN dulu, setelah itu baru masukin ke interface-nya. Nah, kalau yang ini bisa aja diganti name-nya. Ya, misal VLAN 50 name misalnya server. Ya, bisa. VLAN 60 name misalnya CCTV. Ya, kita cek lagi show VLAN brief. Nah, ini langsung berubah. Yang tadinya name-nya VLAN 50 jadi VLAN CCTV. Ya, jadi caranya banyak, terserah. Yang penting tadi di awal tujuannya kita ngapain. Ya, oke, di studi kasus ini misalnya saya mau bikin VLAN misalnya VLAN 10 dan 20. Nah, ini saya ganti ya jadi 20. Nah, ini 20.0. Jadi networknya harus disesuaikan. Ini 10.0. Nah, untuk hostnya berapa yang ngikutin? Ya, 12 misalnya. 21. Nah, ini diganti. Nah, ini 22. Nah, yang ini 10.1 ya. Ini 10.2. Nah, ini contoh desain VLAN-nya. 10.1, 10.2, 21, 22. Nah, ketika kita bikin VLAN, ya, itu langsung di flash-nya kan tampil nih ya, VLAN database. Makanya salah satu cara mereset switch itu, yang pertama adalah hapus startup config. Ini hapus dulu. Erase startup config. Nah, berikutnya apa? Delete VLAN.dat. VLAN database-nya dihapus. Setelah itu lakukan reload. Reload itu di restart. Jadi saya mau mengkosongkan switch. Mau mereset switch. Jadi konfigurasinya dihapus, VLAN-nya dihapus juga. Oke, nah ini switch-nya udah kosong. Ngeceknya show run, kosong ya. Kemudian show VLAN brief, kosong. Nah ini switch-nya berarti kondisinya sudah default-nya ya, default kosong. Oke, kita lanjut lagi di slide-nya. Nah ini tadi kalau cara bikinnya VLAN terus VLAN ID ya, kasih name. Terus nih contoh VLAN 20 name student. Nah nanti verifikasi show VLAN brief.
Nanti muncul VLAN 20, name-nya student. Nah, baru di-assign, ya, assign port. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini biar Bapak Ibu tahu. Jadi mode port di switch ya, itu ada 3. Yang pertama adalah akses. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya terang. Yang ketiga ada yang namanya dynamic. Dynamic di sini nanti dibagi 2, yaitu ada auto dan desirable. Ya, jadi artinya apa? Kalau mode akses itu hanya kenal satu VLAN. Ya, di sini akses port itu artinya port yang hanya bisa carrier data only one VLAN. Jadi hanya satu VLAN. Ya, kemudian ada terang. Terang itu bisa carrier multiple VLAN. Jadi nggak cuma satu. Biasanya terang dipakai dari switch to switch atau switch to router. Kemudian ada yang namanya dynamic auto. Dynamic auto itu nanti bisa dipakai untuk bikin terang atau bikin akses. Nah, by defaultnya switch itu dynamic auto. Status interface switch-nya itu dynamic auto. Defaultnya ya. Nah, ketika kita pengen bikin VLAN, karena VLAN misalnya di sini kita bikin VLAN 20 dan VLAN 10, maka gunakanlah mode akses. Ya, jadi mode akses itu ngeset agar interface switch itu hanya mengenal satu VLAN. Nah, nanti untuk VLAN 20 berapa portnya? Misalnya dari FA011 sampai 20. Nah, kalau di VLAN 10 FA01 ya, 1 sampai 10. Nah, bagaimana cara assign VLAN-nya? Ya masuk dulu di interface. Ya, kalau ini satu-satu ya, interface ID ini satu-satu. Nah, kalau kita mau masukin langsung pakai namanya interface range. Ya, contohnya misalnya ya, kita bikin dulu tadi VLAN 10 namanya misalnya VLAN 10 namanya siswa ya. VLAN 20 namanya guru. Nah, cara bikinnya bagaimana? Const VLAN 10 name siswa. VLAN 20 name guru. Nah, ini nanti setelah dibikin baru verifikasi. Ya, jadi komennya ini, VLAN 10 name siswa, VLAN 20 name guru. Nah, berikutnya masukin interface-nya. Interface range FA01 sampai 10. Ya, masukin switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Setelah itu masukin yang VLAN 20. Saya switch port akses VLAN 20. Nah, jadi mode akses ini nanti ya VLAN 10 ya atau 20 nanti isinya ya port 1 sampai 10. Nah, ini nanti harus dibenerin nih. Ya, ini di create ulang koneksinya. Jadi kalau VLAN 10 tadi FA01 ya sampai 10. Nah, ini dibenerin. Nah, ini saya pakai 1 sampai 2. Nah, kalau yang ini 11 sampai 20. Nah, ini dibenerin juga. Misalnya 11. Ini 11, nah ini 12. Ya, jadi kalau dari sisi konfigurasi ya untuk ceknya pakai do show VLAN brief. Ini ya, do show VLAN brief. Nanti pastikan VLAN 10, 20 siswa guru isinya ya port 1 sampai 10, port 11 sampai 20. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini sudah benar. Ya. Ini
Saya copy komennya nanti biar Bapak Ibu bisa meraktekin sendiri, ngikutin yang ada di sini. Nah, jadi ketika di set akses VLAN, jadi di port ini hanya kenal satu saja. Ya, kenal satu VLAN. Nah, broadcast domain ya berarti hanya terjadi di VLAN yang sama. Makanya laptop 0, laptop 1 ini ketika ngadain broadcast, ya yang dapat itu ya di VLAN 10 saja. VLAN 20 ini ya, guru ya. Terus di laptop 2 dan 3, ya VLAN 10 ini ketika broadcast ya dapatnya ya host yang ada di VLAN 10. Nah, ini kalau VLAN akses. Nah, ini akses port dimasukin. Kalau mau masukin satu-satu bisa, caranya seperti ini. Interface fast Ethernet 018. Ya, jadi nggak pakai range. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, kemudian ada yang namanya terang. Ya, jadi kalau terang ini bisa untuk multiple, ya multiple VLAN. Nah, contohnya apa? Ya, misalnya bikin terang di atasnya ya, di atasnya saya bikin terang. Jadi di sini ada misalnya VLAN 10, VLAN 20. VLAN 10 ini VLAN 20. Nah, antar switch-nya, nah ini nanti konfigurasinya sama. Di switch 3, dikonfig sama dengan di switch 1. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya nggak mau repot, ya gampang sebenarnya. Show run ya, setelah itu di copy. Ini misalnya cara cepatnya ya, copy, udah langsung ditempelin di switch yang baru. Karena kan konfigurasi VLAN-nya identik. Nah, jadi show VLAN brief. Nah, ini udah sama. Nah, ini paling di name VLAN yang diubah. Karena nggak ngikut ya VLAN database-nya, nggak ngikut. Name, guru. Nah, do show VLAN brief. Nah, ini udah sama. Ya, do show VLAN brief. Siswa VLAN 10, FA01 sampai 10, guru VLAN 20, ya 11 sampai 20. Nah, di sini sama. Siswa VLAN 10, 1 sampai 10, guru ya 11 sampai 20. Nah, caranya begitu. Nah, nanti terangnya pakai port berapa? Nah, misalnya saya pakai port FA024. Ya, jadi FA024 ini nanti akan dijadikan trunking. Ya, jadi terang. Nah, ini VLAN 10 tadi connect ke FA01 ya. VLAN 20 connect ke FA011. IP-nya ngikutin ya. Di sini tadi 21, 22. VLAN 10 itu 10.3 ini. Jadi ngikutin topologi di bawahnya. 23. Oke. Nah, sebelum dikonfig terang, nah kita ngecek VLAN 10 ke VLAN 10. Nggak bisa ya. Di atas ngapain ke VLAN 10. Nggak bisa. Gagal. Nah, gagalnya di mana? Ya nanti kita bisa cek. Ini juga ngeping ke sini. Gagal. Ya, VLAN 20 ngeping ke VLAN 20. Nah, kita bisa cek sebenarnya gagalnya ada di mana. Nah, fail. Nah, kita lihat saja. Nanti berhentinya di mana. Reset ulangi lagi.
Oke, berhenti di sini ya. Nggak ada aktivitas apa-apa. Jadi VLAN 10 mau ngirim ke VLAN 10. Tapi terangnya statusnya itu belum disetting. Ya, belum ada terangnya. Show interface terang masih kosong di switch 3, switch atas ya. Nah, switch yang bawah cek juga show interface terang. Sama masih nggak ada, kosong. Sehingga apa? Ya paketnya berhenti di switch, nggak bisa diteruskan. Ya, maka biar bisa komunikasi di dalam VLAN yang sama tapi beda switch, harus dikonfigur trunking. Ya, agar apa? Agar portnya bisa lewat multiple VLAN. Ya, jadi VLAN 10 mau ke VLAN 10. Nah, karena DFA 024 eval 024 ini belum disetting terang, ya nggak bisa buat lewat VLAN 10. Sama juga VLAN 20 mau ke VLAN 20. Di sini belum disetting terang, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa lewat VLAN 20-nya. Ya, jadi ketika kita pakai terang, berarti traffic VLAN dari berapapun bisa lewat. Bahkan kita bisa kontrol ya, yang boleh lewat VLAN berapa. Nah, sebenarnya bisa aja kita bikin port satu-satu. Ya. Jadi di sini dibikin aja akses VLAN 10, akses VLAN 20. Jadi ketika VLAN 10 mau komunikasi ke VLAN 10, itu lewatnya mode akses port VLAN 10. Nah, itu bisa. Cuman nggak efektif ketika apa? Ketika VLAN-nya banyak. Ya. Ketika kita punya VLAN banyak, masa harus bikin satu-satu kabelnya? Kan nggak mungkin. Ya, nggak efisien. Sebenarnya bisa ya dengan mode akses tadi. Karena nggak efisien, maka dibikinlah yang namanya trunking. Jadi 4 VLAN bisa masuk di dalam port yang jumlahnya cuma 1. Yang penting di sini di set terang. Ya, jadi terang itu ya seperti backbone ya. Jadi bisa buat lewat VLAN 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi semua VLAN bisa lewat trunking. Nah, bagaimana cara kerjanya trunking? Ya sebenarnya di trunking itu ibaratnya itu di tag. Ya, jadi ketika ada VLAN 1 atau contohnya VLAN 2 ya, masuk ke switch, dia mau ngirim ke VLAN 2 di sini. Ya, begitu nyampe terang, ya paketnya itu akan diberikan tagging. Ya, ditandai, oh ini ada paket data dari VLAN 2. Maka ya paket dari VLAN yang satu dengan yang lain itu nggak akan ketukar. Ya, misalnya tadi VLAN 2 masuk di terang, ya paketnya ditandai VLAN 2. Setelah nyampe ujung terang, paketnya ya tadi yang ada tag-nya di tagging itu nanti tag-nya dibuang. Baru nanti di forward ke VLAN 2. Ya, sehingga dengan adanya tagging ya atau ditandai ya, itu memungkinkan di dalam terang itu bisa multiple VLAN. Karena apa ya? Karena ketika kita set mode terang itu di interface switch-nya itu bisa melihat atau bisa menandai VLAN-nya. Ya, jadi hebatnya trunking ya di situ. Nah, untuk trunking sendiri ya protokolnya itu nanti ada yang sifatnya open standar yaitu dari IEEE 802 1 key ya atau disebut juga dengan .1Q atau ISL. ISL itu Inter Switch Link. ISL ini dari Cisco. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. ISL itu proprietary, ya Cisco to Cisco. Kalau misalnya kita mau trunking dari Cisco ke Mikrotik, pakai ISL nggak bisa. Ya, terus nanti dienkapsulasi, protokolnya independen, ya, jadi mengenkapsulasi all frame. Jadi ditambahi. Kalau di ISL itu nanti ada penambahan header. Nah, kalau di 802.1G non proprietary open standard. Jadi perangkat merek apapun bisa pakai. Dan modelnya di tagging. Ya, protokol dependent dan frame-nya istilahnya tidak ada
penambahan frame header. Hanya ditambahin field. Ya, jadi kenapa kok ESL ditambahi frame baru? Ya, jadi frame baru ya karena Cisco to Cisco. Ya, ini contohnya kalau ESL, jadi ada ESL header sama CRC-nya. Jadi original Ethernet frame-nya ditambah ESL header. Nah, ini yang dinamakan dengan encapsulation. Nah, encapsulation-nya ditambahi, nanti ada isinya ya, macam-macam. Ada VLAN, informasi VLAN ID di sini, ada BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Nah, ini dipakai nanti untuk informasi STP. Nah, kalau yang trunking IEEE, ya 8021G, nah itu hanya ditambahkan tag. Jadi original frame-nya ya tetap ditambahin tag-nya saja. Makanya istilahnya di tagging di sini. Ya, tag itu ya istilahnya tanda ya, ditandai VLAN 2 ya nanti di tag VLAN 2. VLAN 1 ya nanti di tag VLAN 1, VLAN 3 di tag VLAN 3. Sehingga apa? Sehingga antar switch-nya ini tahu ya, asal paket datanya itu dari VLAN berapa. Sebenarnya yang membutuhkan informasi asal VLAN dan VLAN taggingnya ya switch to switch. Ya ibaratnya ini kan misal VLAN 2 mau ngirim ke VLAN 2. Ya begitu masuk sini kan harus ditandai. Oh ini dari VLAN 2. Nanti begitu nyampe di switch ujung udah tahu oh ini paket untuk VLAN 2 baru diantarkan ke VLAN 2. Nah, misalnya VLAN 2 mau ngirim ke VLAN 3, ya nanti dikirimkan ya ke VLAN 2 ya nanti dilihat VLAN 2 nanti disampaikan ke router, dari router nanti baru dilihat tujuannya VLAN 3 dirutingkan. Ya, jadi dengan adanya trunking ya ketika host mau mengirimkan ke VLAN yang berbeda ya atau sama tapi lokasi switch-nya berbeda, nah itu bisa di forward. Nah, jadi itu fungsinya trunking. Ya, jadi ada isinya ya, tag-nya tadi ada header type-nya, ada VLAN ID di sini. Nah, bagaimana cara konfigurasi terang? Yang paling gampang caranya adalah dengan switch spot mode terang. Jadi tentukan interface-nya dulu. Interface, setelah itu masukin terangnya ya, switch spot mode terang. Ya, kemudian nanti masukin. Misalnya kita mau mengganti ya native VLAN-nya berapa. Kalau sudah diganti native VLAN-nya antar switch itu harus sama. Ya, switch spot terang native VLAN, VLAN ID-nya berapa. Setelah itu kita mau mengallow ya VLAN yang mau lewat berapa. Jadi ada terang allow VLAN add. Nah, ini langsung praktek saja. Jadi misalnya di ini saya namakan switch 1 ya. Di sini S1, ini S2. Misalnya cara konfigurasi terang, ini saya hostname-nya saya ganti S1. Di sini hostname-nya saya ganti S3, S2 ya. Oke, nah cara konfigurasi terang, tadi kita pakai interface EVA024. Ya, switch spot mode terang. Sebenarnya ini saja cukup, ya satu komen. Interface EVA024, switch spot mode terang. Ya, switch spot mode terang. Nah, ini kalau mau ditambah lagi, bisa switch spot terang, allow, VLAN, all. Ya, di sini juga bisa switch spot terang, allow, VLAN, all. Jadi, mengizinkan semua VLAN agar masuk trunking. Ya, boleh masuk trunking. Nah, komennya saya copy yang S2. Nah, komennya seperti ini. Switch spot terang, allow, VLAN, all. Nah, ini saya ringkas ya, switch spot mode terang. Nah, sekarang verify-nya itu ya show interface terang. Show interface terang.
verifikasi. Pastikan sudah tampil. Ya, ada cara bacanya port FA024. Modenya on. Kenapa on? Ya karena kita langsung konfigur di interface dengan mengetikkan switch port mode terang, itu artinya meng-on-kan. Ya, encapsulation-nya apa? 802 key, statusnya trunking, native VLAN-nya 1. Ya by default-nya native VLAN itu 1. Termasuk VLAN default-nya itu juga VLAN 1. Terus VLAN yang diizinkan di terang 1 sampai 1005. Terus yang aktif berapa? 1, 10, 20. Terus VLAN di spanning tree berapa? 1, 10, 20. Ya, jadi tadi komen untuk verifikasinya yaitu show interface terang. Jadi kalau sudah tampil di S2 ya itu nanti harus dipastikan. Harusnya di situ juga tampil show interface terang, ada informasinya. Ini ya, show interface terang tampil. Nah, sekarang tinggal tes ping dari VLAN 10 ke VLAN 10. Nah, ini berhasil. Ya, ke sini sukses. Sekarang kalau VLAN 20 ke VLAN 20 sukses. Ini juga sukses ya. Jadi yang tadinya gagal setelah dibikinkan terang antara S1 dan S2, sekarang paketnya sudah bisa lewat trunking. Nah, ini fungsinya terang. Kemudian ada yang namanya native, ya, native VLAN. Nah, native VLAN itu nggak perlu di tagging. Jadi yang tadinya kita harus melakukan tagging atau penandaan ya atau ditandai, ketika kita pakai native, ya itu dikecualikan. Jadi VLAN 1 itu tidak di tag. Nah, tujuannya untuk apa? VLAN 1 itu ada yang namanya protokol CDP. Ya, ada namanya protokol VTP. Jadi protokol-protokol yang dipakai oleh switch ya, itu nanti nggak perlu di tag. Ya, jadi ada yang namanya native VLAN. Maka native VLAN antar switch itu harus sama. Ya, native VLAN-nya harus sama. Bagaimana kalau saya mengubah native VLAN-nya berbeda? Nah, misalnya saya di sini S2 ya, bikin VLAN 99, name management. Setelah itu di interface terangnya, misalnya saya nentuin switch port terang native ya, VLAN misalnya VLAN berapa? 99. Nah, nanti akan muncul error ya di sini tuh. Inkonsistensi. Nah, kenapa? Ya karena VLAN ID-nya tidak sama. Ya, jadi muncul error. Show interface terang. Di sini native VLAN-nya 1. Kalau di sini interface terang, native VLAN-nya 99. Maka muncul yang namanya native VLAN mismatch. Ya, discover di FA024 99. Nah, ini tidak disarankan untuk mengubah native VLAN. Ya, jadi native VLAN itu kalau mau pakai 99 ya semuanya di set 99. Kalau mau pakai 1 ya pakai 1. Ya, misalnya di sini ada VLAN 99 ya biar sama saya set VLAN 99 name management. Setelah itu baru masuk di FA024 baru di set. Nah, native VLAN-nya. Nah, jadi sekarang sudah balik lagi ya, native VLAN-nya sama. Nah, ini native VLAN-nya 99. Ya, jadi tadi syaratnya native VLAN harus sama antar switch-nya. Nah, ini contoh di sini konfigurasi ya
Tadi sudah kita lakukan untuk terangnya. Nah, switch spot mau terang, switch spot terang native VLAN 99, atau kita tambahkan allow VLAN add. Nah, ini bisa juga ditambahkan satu-satu VLAN-nya. Kalau saya biasanya saya all. Ya, kalau nggak ada pengecualian VLAN, saya bikin switch spot terang allow VLAN all. Oke, untuk malam ini sampai VLAN dulu ya. Nah, ini saya sambil baca pertanyaannya. Oke, saya baca dulu nih pertanyaan. Dari Pak Rianda Putra nih. Apakah bisa switch reset? Misal kalau di second sudah bisa. Ya, tadi kan sudah diajarkan cara menghapus konfigurasi switch dan cara menghapus VLAN database-nya. Sudah dijelaskan di video, nanti di play lagi. Tipe-tipe VLAN. Oh, ada dua ya, ada port based dan biasanya MAC address based. Nah, ini yang saya jelaskan yang sering digunakan. Jadi menggunakan yang namanya port based. Jadi konfigurasi VLAN tapi dengan mengubah-ubah portnya. Tapi ada juga VLAN menggunakan MAC address. Tapi kita harus butuh yang namanya server VMPS. Ya, server MAC address. Jadi nanti MAC address berapa dimasukin VLAN berapa. Nah, ini bagaimana biar di MAC address terdaftar di switch. Ya, ini harus di trigger ya. Jadi switch-nya harus dapat frame-nya dulu baru nanti didata. Conft masuknya apa? Konfigur terminal. Nah, ini nanti bisa belajar basic switch. Kemarin sudah dijelaskan di video kemarin. VLAN ID emang harus puluhan. Iya, standarnya VLAN ID itu 1 sampai 1005 itu yang normal VLAN. Ada yang namanya extended VLAN. Ya, sampai 2000-an. Angka maksimal VLAN. Kalau di sini 1000 ya. Kalau maksimal VLAN-nya. Ini contoh VLAN 1005. Nah, kalau di interface range, misalnya switch spot, akses, VLAN, nah ini juga sama, 1005. Oke, untuk membersihkan konfigurasi di real switch sama Pak Gede Kusuma nih. Sama yang seperti tadi saya jelaskan ya, erase startup config, setelah itu delete VLAN.dat. Backbone itu pengertian sebenarnya apa Pak? Ya backbone itu ya tulang punggung ya kalau bahasa Indonesianya. Sebenarnya sih backbone itu banyak, kita tergantung konteksnya bagaimana. Kalau backbone antar gedung, ya itu nanti bisa tarik kabel router to router pakai fast ethernet. Pakai fast ethernet juga bisa, pakai FO juga bisa. Ya. Kemudian nanti backbone misalnya pakai satelit atau pakai radio, itu juga bisa. Konteksnya banyak. Kalau backbone yang saya jelaskan tadi itu ya antar switch, switch to switch. Ya, backbone-nya nanti harus disetting yang namanya trunking.
Nah, kalau switch dengan mode akses itu biasanya ke arah end device. Ya, jadi kalau kita set mode akses, biasanya dari switch ke arah laptop, server, CCTV, access point, pokoknya yang di end device. Ya, hubungannya dengan user. Tapi kalau dari switch ke switch itu pakainya trunk. Nanti ya, besok kita masukin ke VLAN routing, nanti baru switch to router, nah pakainya trunk juga. Ya, jadi disesuaikan. Native VLAN sudah dijelaskan. Spanning tree, nah ini untuk mencegah looping. Ya, jadi biar nggak terjadi looping di layer 2, maka kita implementasikan spanning tree protokol. Nah, ada lagi, apakah trunk hanya bisa dari 1 sampai 1005? Banyak, Pak. Ya. Jadi yang namanya VLAN itu ada yang namanya normal VLAN, ada yang namanya extended VLAN. Ya, nanti dicari sendiri ya. Normal VLAN itu berapa? Extended VLAN berapa? Ya, kita lihat coba di sini. Nah, kalau kita ngomongin normal VLAN, by default-nya itu 1 sampai 1005. Ya, jadi by default-nya 1 sampai 1005 dan kita hanya bisa bikin antara nomor 2 sampai 1001. Ya. Kalau 1002, 3, 4, 5 itu sudah dipakai. Ya, itu namanya normal VLAN. Nah, kemudian nanti ada namanya extended VLAN. Extended VLAN itu dari 1006 sampai 4095. Ya, banyak. Jadi nggak cuma 1000. Terlalu sedikit kalau kita lihat VLAN cuma 1000. Tapi dengan catatan ini untuk kelas corporate ya. Apakah dengan banyaknya switch yang di mode trunk berefek dengan transfer data? Oh, jelas. Jadi maksudnya gini, ketika kita punya trunking, berarti kita harus butuh kabel yang besar, bandwidth yang besar. Kenapa? Ya karena trunk itu kan switch to switch. Jadi untuk menghubungkan traffic yang besar ya. Misalnya di sini trafficnya gede, di atas trafficnya gede. Nah, antara switch to switch ini harus diperbesar bandwidthnya. Biasanya sih pakai yang gigabit. Tetap ada efeknya. Jadi secara fisik, VLAN yang berbeda tadi lewat satu interface fisik switch. Ya, di switch to switch kan nanti bisa pakai gigabit untuk mendapatkan bandwidth yang besar. Nah, ini nih, ada yang sampai 4095. Iya benar. Itu namanya extended VLAN. Mode trunk bisa di port lebih dari satu ya, nggak cuma satu port saja. Bisa kita tarik kabel lagi nanti di setting trunking, tapi harus diagregat menggunakan protokol yang namanya Ether channel. Apakah trunking dari perangkat Cisco bisa terhubung ke perangkat selain Cisco? Bisa ya. Trunking dari Cisco ke Mikrotik bisa, Cisco ke Juniper, Cisco ke Huawei, Cisco ke ZTE bisa. Dengan protokol apa? Nah itu tadi 802.1G ya, IEEE. Nah, sebenarnya sayangnya ya, di sini kita nggak bisa lihat switch spot encapsulation. Nah, saya akan coba tampilin di switch yang layer 3. Kalau di switch layer 3, kita bisa memilih mau menggunakan encapsulation .1Q, ya .1Q itu .1G atau ISL. Contohnya di sini, interface F01, switch spot, ya, trunk, encapsulation. Nah, di sini bisa milih .1Q. Oh, ini langsung ya. Biasanya
Misalnya nih, sweet spot mode terang. Comment rejected. Nah, ini harus di set encapsulation dulu. Ya, was terang encapsulation. Jadi harus di set encapsulation yang ini. Sweet spot terang encapsulation.1Q. Nah, kalau di sini, di switch layer 2, interface F024, sweet spot, ya terang encapsulation. Ini enggak ada, ya sweet spot terang, itu enggak ada option encapsulation. Jadi memang sudah bawaan di switch layer 2 ya, itu udah pakai .1Q. Apa bedanya encapsulation ESL dengan encapsulation .1Q? Di slide ada tadi sudah dijelaskan. Nah, ini bedanya. Proprietary, ini punya Cisco, only Cisco. Kalau yang 8021Q bisa dengan non Cisco ya. Jadi dari Cisco non Cisco. Jadi intinya IEEE itu kan open standard. Terus kemudian dienkapsulasi, ada taggingnya. Ini kalau dilihat di sini, mana tadi? Ya ada perbedaannya nih. Headernya ditambahkan. Jadi original Ethernet frame-nya ditambahin ESL header sendiri. Nah kalau yang di trunking 8021Q itu frame-nya original hanya di insert tag ya, ditambahin tag. Tag ini isinya apa? Ya sebenarnya informasi VLAN, ID VLAN-nya. Tag-nya di sini. ID VLAN-nya. Apa masing-masing VLAN itu berbeda, Pak? Misal tadi Bagus bilang ada VLAN normal, terus native VLAN. Ya, jadi gini, ada yang namanya normal VLAN, itu maksudnya itu VLAN yang umum dipakai. Ya, jadi normal VLAN itu yang umumnya dipakai. Nah, kalau kurang itu nanti ada yang namanya extended VLAN atau VLAN extended. Maka nilainya tadi sampai 4.000-an. Ya, nomornya ya. Jadi sebenarnya di VLAN itu kan membuat network tapi dengan ID number. Ya, dengan nomor. Nah, terus ada yang namanya native VLAN. Nah, native VLAN itu VLAN yang tidak perlu di tagging. Ya, jadi siapa yang lewat di terang tapi nggak di tag atau nggak ditandai, yaitu traffic bawaan switch, ada CDP, ada VTP, ya itu traffic bawaannya switch. Jadi untuk komunikasi antar switch. Kalau switch to switch itu kan ada protokol yang namanya ini ya, misal di S1 nih, kan ada protokol yang namanya show CDP. Neighbor. Show CDP itu artinya apa? Untuk ngeliatin tetangga. Cisco Discovery Protocol. Untuk ngeliatin tetangga. S1 punya tetangga siapa? Ya ini show CDP neighbor ada S2. Ya, jadi si S1 ini punya tetangga S2. Nah ini kan nggak perlu di tag. Ya, jadi CDP ini kan dikirimkan oleh S1 ke S2, S2 ngirim ke S1. Kalau di Mikrotik ada namanya MDP, Mikrotik Discovery Protocol. Nah ini protokol-protokol yang seperti CDP ini yang tidak perlu di tagging. Maka lewatnya native VLAN. Situ. Ya, jadi malam ini kita targetnya adalah mengetahui dan memahami apa itu akses VLAN dan apa itu terang ya, akses VLAN dan terang VLAN atau terang mode ya. Akses mode, terang mode. Kalau ditanya beda nggak? Ya istilahnya banyak. Ini ada pertanyaan lagi. Misal kita buat 3 interface yang dibuat terang, masing-masing terang beda VLAN. Misalnya terang 1 isinya VLAN 10, 20, 30. Terang 2 VLAN-nya beda, terang 3 VLAN-nya beda. Maksudnya ini misain traffic. Ya, kalau misalnya traffic seperti ini nggak bisa kalau pakai satu istilahnya satu koneksi ya isinya 10, 20, 30. Nanti satunya VLAN 40, 50 nggak bisa, Pak. Nanti secara logik cara kerjanya bagaimana?
Ya, jadi yang dipikirkan lagi adalah bagaimana SIS melakukan pemilihan istilahnya, oh ini harus dilewatkan VLAN 40, 50, ini harus dilewatkan ke terang yang isinya 10, 20, 30. Nah ini kan kalau menurut saya secara logik ini menyulitkan. Ya, jadi nggak bisa ini Pak diimplementasikan kalau caranya seperti itu. Ya, karena ketika kita bangun jalur ya, lebih dari satu, ini saya kasih lihat, S1 ke S2, saya tambahin jalurnya lagi, misalnya di EVA03, itu nanti yang akan kepake juga cuma satu jalur, yang lainnya kan blocking. Ya nanti ini yang kepake itu hanya satu. Sayangnya di sini nggak tampil. Ya, ini, oh ini nggak bisa diperbesar ya. Oke nih, contohnya begini. Misal ya, saya punya switch, mau saya bikin trunking switch to switch. Kalau saya pakai satu jalur, misalnya seperti ini, itu nggak masalah kan? Ini warnanya hijau semua, bisa dipakai. Terus kalau saya tambah jalur satu lagi, nah itu ada yang orange, ini yang blocking ya, nggak bisa dipakai. Saya tambah jalur lagi. Sama juga, ini jadinya apa? Dua-duanya orange, yang FA02, FA03. Jadi yang bisa dipakai itu hanya satu jalur, FA01, FA01. Nah kenapa kok bisa ya? Karena ini nanti protokol STP dari switch-nya itu akan memblok. Ya, protokol STP switch akan memblokir. Kalau semuanya berfungsi seperti istilahnya tiga jalurnya ini berfungsi semuanya, ya akan terjadi looping. Ini nggak direkomendasikan. Nah, tapi nanti ada caranya bagaimana mengatasi agar semua jalurnya terpakai, yaitu pakai Ether channel atau namanya link aggregation. Bisa pakai LACP atau PAGP. Ya, jadi makanya tadi nggak bisa diimplementasikan karena keblokir. Oh, mikirnya allow-nya bisa dipisah, jadi bisa dibagi per jalur, nggak bisa, Pak. Ya, jadi ya karena ketika dipisah jalurnya itu nanti diblokir oleh STP. Ya, bisa dilihat di bawah, di atas nggak kelihatan. Jadi karena rentan looping. Ya, ketika kita bikin jalur lebih dari satu antar switch to switch itu rentan looping. Kalau mau mendalami ada di materi namanya STP, Spanning Tree Protocol. Sepertinya sih nggak dibahas di training ini karena di silabus nggak ada. Oke, saya rasa cukup ya untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini besok masih ada DTP dan interVLAN routing, ada statik juga. Nah, masih lumayan banyak. Ini kalau Bapak Ibu punya teman, relasi, atau grup yang isinya SMK TKJ, ya silakan diinformasikan untuk join di grup kita. Nggak apa-apa, langsung dikasih link Telegramnya. Saya sudah izinkan ke semua member kalau mau nge-share linknya. Ya karena menurut saya biar makin banyak yang bisa ikutan. Oke ya, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu besok malam dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.